Politik pintu terbuka. Kira-kira kalian pernah mendengar kebijakan itu gak sih? Tentang politik pintu terbuka pada pembelajaran sejarah Indonesia di sekolah. Jadi politik pintu terbuka ini udah ada setelah menanamkan sistem tanam paksa pada rakyat Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan politik pintu terbuka? Apa isi dari kebijakan politik pintu terbuka? Penasaran kan? Yuk langsung simak pembahasannya berikut ini. Politik pintu terbuka pengganti sistem tanam paksa, The Victory of the Liberals in the Netherlands. Pada tahun 1865, kaum liberalis Belanda berhasil memperoleh kemenangan politik. Kemenangan itu membawa perubahan tata politik beserta kebijakannya di negara Belanda dan terbawa pula ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan dan diganti dengan politik liberal atau politik pintu terbuka. Paham politik ini diberlakukan di Indonesia antara tahun-tahun 1870 sampai tahun 1900. Politik pintu terbuka pengganti sistem tanam paksa, kemenangan kaum liberalis di Belanda. Mengutip buku Sejarah Nasional Indonesia, paham ini dibawa oleh kaum liberal Belanda yang semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Kaum liberal itu sebagian besar adalah para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang politik pintu terbuka lengkap dengan akibat dan faktor pendukungnya. Paham politik pintu terbuka. Pada tahun 1870, politik kolonial konservatif secara resmi diganti menjadi politik pintu terbuka. Maksud dari paham ini yaitu pihak swasta diberi kesempatan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai langkah awal perubahan itu, maka diterapkan peraturan-peraturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Perbendaharaan Comptabiliteitswet tahun 1864 yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari 2. Undang-Undang Gula Sakerswet tahun 1870 yang mengatur perpindahan perusahaan ke tangan swasta. 3. Undang-Undang Agrarisewet tahun 1870 yang menetapkan dasar-dasar politik tanah. Menurut undang-undang yang dicetuskan De Waal, seorang menteri jajahan dan perniagaan, pengusahaan swasta diberi kesempatan menyewa tanah negara untuk 75 tahun atau tanah petani untuk 2 tahun atau 5 tahun. Faktor pendukung dijalankannya politik pintu terbuka. Mengutip buku sejarah untuk SMA MA kelas 11 IPA, faktor-faktor pendukung yang memungkinkan politik ini dijalankan di Hindia Belanda, yaitu 1. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebihan. 3. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. 4. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Akibat yang ditimbulkan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda itu membawa akibat positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Terjadi perubahan kehidupan masyarakat yang menyangkut meresapnya ekonomi uang, timbulnya kelas baru, dan tumbuhnya pemukiman baru di daerah sekitar perkebunan. Sehingga kelak berkembang menjadi kota-kota baru. 2. Timbul solidaritas antar etnis bumi putra penduduk pribumi, sehingga mulai ada embrio nasionalisme.
3. Meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain di kalangan penguasa. Rakyat tetap menderita karena baik politik kolonial konservatif maupun politik kolonial liberal bertolak dari prinsip yang sama, yaitu mengelola tanah jajahan untuk kepentingan negeri induk. 4. Kehidupan penduduk memerosot tajam. 5. Eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Dengan adanya politik pintu terbuka, diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, rakyat justru semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber pertanian maupun tenaga kerja semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara. Seiring berjalannya waktu, Belanda melaksanakan Pax Nederlandica, yaitu usaha pembuatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa barat lainnya. Terlebih setelah dibukanya terusan Suez yang memberikan akses lebih cepat kepada bangsa Eropa ke Asia. Itulah penjelasan lengkap mengenai politik pintu terbuka. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.